Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, untuk pembahasan kali ini saya ingin membahas beberapa kesalahan dari bacaan-bacaan yang kita baca tiap hari, namun kita itu sering nggak sadar. Nah, sehingga ini penting saya luruskan agar kedepannya itu kalian bisa mengkoreksinya, terutama yang masih belum tahu masalah ilmu nahwu. Ya, jadi apa saja penjelasannya? Jadi saya kasih tiga dulu ya nanti untuk bagian-bagian selanjutnya kalau misalkan ada lagi hal-hal yang salah, insya Allah saya bikinkan yang bagian kedua. Yang pertama adalah ketika membaca doa setelah adzan. Kesalahan ini tuh dialami baik dari sisi muadzinnya ataupun yang bukan muadzin. Kebangetan kan? Jadi yang saya maksud di sini ada dua kesalahan. Yang pertama ketika ati sayyidana. Ya, itu di redaksi yang benar adalah bacanya gini, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Jadi ada nil Muhammadanil, bukan ati sayyidana Muhammadal wasilata wal fadilah, bukan. Ya, bacanya bukan seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya Muhammadan itu kan diakhiri dengan tanwin. Ya kan? Nah, tanwin itu hukumnya sama seperti non sukun, jadi non sukun atau tanwin. Muhammadan penulisannya jadi seperti ini. Nah, kemudian ini bersambung dengan al-wasilata. Al-wasilata ini merupakan isim yang diawali dengan al, ya, isim ma'rifat ya. Isim yang diawali dengan al. Nah, ketika Muhammadan diakhiri dengan non sukun, ya bacanya kan Muhammadan. Kayak diakhiri dengan non sukun ya kan. Nah, non sukun bertemu dengan al. Al ini juga sukun, sama-sama dua huruf yang mati, nunnya mati, alnya juga mati. Maka agar bisa dibaca, maka yang pertama ya huruf yang pertama ini diharokati ya, dan di sini harokatinya itu pakai kasroh menjadi Muhammadanil wasilatul fadilah. Jadi seperti itu ya. Itu kesalahan yang pertama dalam doa setelah adzan. Kemudian kesalahan yang kedua adalah ketika wa ba'ashul maqama ini. Jadi kalau saya itu pakai yang isim makrifat menjadi wa ba'athul maqamal mahmudal ladzi wa'atah gitu. Nah, kalau misalkan kalian memakai yang isim nakirah, maka kalian harus membacanya wa ba'athu maqamam mahmudan wa'atah. Enggak usah dikasih alladzi ya. Yang boleh dikasih alladzi itu ketika semuanya isim makrifat. Wa ba'athul maqamal mahmudal ladzi wa'atah gitu. Agar apa? Agar ketika isim makrifat semua ini ketambahan alladzi, yang alladzina tadi itu menjadi sifatnya sifat kedua ya, sifat kedua dari al-maqam ya. Al-maqam itu mausuf, sifat pertama al-mahmud, kemudian sifat yang kedua adalah alladzi wa attah itu. Kalau isim nakirah semua, maka maqaman itu adalah mausufnya, mahmudan adalah sifat yang pertama, wa'attah ini menjadi jumlah yang terletak setelah isim nakirah, maka posisinya sebagai sifat yang kedua gitu. Kalau kalian tahu ilmu nahwu itu ya. Nah, untuk yang Muhammadanil wasilata wal fadilah tadi ini juga berlaku ketika membaca doa kunut ya. Akhir doa kunut ya, biasanya kan ada sholawat wassallallahu ala sayyidina Muhammadin ya. Ada yang bacanya juga wassallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi. Ya. Muhammadinin ya, Muhammadinin nabiyil ummi, bukan Muhammadin nabiyil ummi. Itu masih kurang. Harus ada non kecil yang diselipkan di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi. Itu. Kemudian kesalahan yang kedua, ini bukan kesalahan sih, lebih tepatnya itu saya ingin menjelaskan alasannya itu kenapa kok bisa dibaca ini, kemudian alasan yang lainnya kok bisa dibaca yang begini itu kenapa. Jadi dalam redaksi sholawat al-fatih, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih ya, Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nah, kemudian ini lanjutannya wan nasiril haq. Nah, ada yang baca wan nasiril haqqo, ada yang baca wan nasiril haqqi. Ya, mana yang benar? Dua-duanya benar. Jadi yang pertama wan nasiril haqqo. Kalau bacanya seperti itu, maka al haqqo di situ posisinya sebagai maf'ul bih dari fi'il an-nasiri. Jadi an-nasiri di situ kan isim fa'il.
Nah, isim fa'il itu punya amal seperti fi'ilnya, yakni nasara. Nah, nasara ini merupakan fi'il muta'addi. Muta'addi maf'ul satu, membutuhkan satu maf'ul bih ya. Maka al-haqqa di situ menjadi maf'ul bihnya. Tuh. Nah, kalau kalian baca wan nasiril haqi, termasuk saya bacanya wan nasiril haqi ya. Itu al-haqi posisinya sebagai mudhof ilaih, sedangkan mudhofnya adalah an-nasiri. Jadi di situ adalah idhofah yang ghairu mahdhoh, ya, idhofah yang ghairu mahdhoh. Nah, di situ adalah isim fa'il diidhofahkan kepada maf'ulnya menjadi an-nasiril haqi. Dan di situ ada tambahan alnya. Boleh ya, karena idhofah yang ghairu mahdhoh. Contoh lainnya seperti idhofah ghairu mahdhoh adalah itu al-wajibil wujudi. Ya, al-wajibi di situ adalah isim fa'il, kemudian al-wujudi itu ya fa'ilnya dari al-wajib sebetulnya. Al-wajib yang wajib, al-wujudi apa wujudnya? Ya. Wajib wujudnya Allah itu wajib. Al-wajibil wujudi. Itu. Jadi itu ya dua-duanya bisa. Wan nasiril haqqo bisa, wan nasiril haqi juga bisa. Kemudian yang ketiga ini bukan dari bacaan-bacaan yang kita baca setiap hari. Cuman saya ingin mengingatkan kalian itu ketika membaca kitab ya, itu harus jeli. Kalau misalkan di situ ada kesalahan cetak, ya namanya juga percetakan ya, itu pasti ada kesalahannya. Termasuk kitab yang saya bawa ini Mukhtarul Hadis Asy-Syarif ya. Di sini ini adalah kumpulan-kumpulan hadis yang disusun oleh Habib Umar bin Hafid dari Yaman ya. Nah, ada kesalahan cetak di kitab ini, di antaranya ini di halaman 8. Nomor hadis 21 di situ adalah bunyi hadisnya dak mayaribuk ila mayaribuk, yang apa adanya ini ya. Ini kesalahannya adalah dilafat setelah ila. Jadi yang benar itu adalah dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi kalau diartikan tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Ila ma la yaribuka. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Gitu. Itu kesalahan baru satu, masih ada kesalahan lain. Contohnya di nomor hadis 26. Ya, itu bunyi hadisnya semestinya adalah rokatani bisiwakin, ya, bukan rokatana. Jadi rokatani bisiwakin, 2 rakaat yang dilaksanakan dengan siwakan gitu. Khairum min sab'ina rokatan bi ghairi siwakin gitu. Jadi sekali lagi kitab-kitab percetakan itu sering ada kesalahan cetak. Jadi kalian itu harus hati-hati. Makanya Gus Baha itu kalau membeli kitab itu mesti beli lebih dari 1, entah 2 atau 3, itu untuk menanggulangi kalau misalkan ada kesalahan cetak di percetakan yang ini, maka beliau bisa mengetahui dari membaca kitab yang sama namun dari percetakan yang berbeda. Gitu. Jadi itu dulu untuk pembahasan saya di video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.